Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri bertemu dengan sejumlah poros muda Golkar di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Ical mengaku tidak membahas soal munas partai, hanya membicarakan tentang wacana kewajiban para calon ketum untuk melakukan diskusi publik dengan kader muda. Dalam pertemuan dengan sejumlah poros muda Partai Golkar, Abu Rizal Bakri mengharapkan adanya debat publik para calon ketua umum dengan kader-kader muda partai. Hal tersebut untuk dapat mengetahui kualitas para calon ketua umum baru serta mengembangkan visi Partai Golkar untuk negara kesejahteraan di tahun 2045 yang diprakarsai Abu Rizal sendiri. Dalam visi kesejahteraan 2045, Golkar menawarkan gagasan baru untuk mengefektifkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mengoptimalkan perolehan hasil pembangunan di semua aspek. Pada saat awal saya karena menurut saya ini satu hal yang lebih penting dari sekedar Monas, yaitu bicara tentang visi negara kesejahteraan, visi Indonesia 2045 negara kesejahteraan. Mengadakan satu diskusi secara publik dengan mereka. Saya kira satu langkah yang baik sehingga semua orang tahu bagaimana kualitas daripada calon ketua umum yang akan datang. Persaingan calon ketua umum Partai Golkar makin ketat menjelang Munas mendatang. Saling serang antar pendukung calon ketua umum juga mulai terjadi. Waktu pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar belum diputuskan, namun sejumlah nama bakal calon ketua umum telah muncul, antara lain Ade Komarudin, Setia Novanto, Idrus Marham, dan Mahyudin. Meski belum resmi menjadi calon ketua umum, masing-masing pendukung calon mulai saling serang. Ade Komarudin misalnya, digoyang dengan isu tak boleh mencalonkan sebagai ketua umum karena telah berkomitmen menjadi ketua DPR. Sedangkan Setia Novanto diserang dengan kasus hukum papa minta saham yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Ya, syaratnya yang penting adalah bahwa dia didukung oleh minimal 30 daerah, 30 suara. 30% suara ya. Itu artinya kurang lebih 180 DPD 1 atau DPD 2. Yang kedua, dia memiliki PDLT, artinya tidak punya potensi dia melakukan pelanggaran hukum atau punya potensi masalah hukum di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, dia minimal aktif di DPP itu 5 tahun. Itu syarat-syarat yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya politik uang dalam Munaslup yang akan digelar April atau Mei nanti, politisi Partai Golkar Ridwan Bae mendukung adanya keterlibatan KPK dalam mengawasi dan mencegah adanya praktik politik uang, terlebih praktik politik uang dalam perhelatan forum tertinggi partai rentan terjadi. Sebenarnya korelasi antara partai golongan karya atau oknum partai golongan karya dengan perjalanan partai itu dengan perjalanan Munas tidak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi karena ada sejumlah calon juga yang menjadi pejabat negara di dalamnya, maka berarti KPK mau melihat untuk itu sesuatu yang layak dan wajar menurut saya, dan bisa dilakukan itu. Berdasarkan ADART Partai Golkar, seorang bakal calon ketua umum membutuhkan dukungan suara dari daerah setidaknya 30%. Ada 533 DPD Golkar tingkat 1 dan 2 di seluruh Indonesia. Maka, seorang bakal calon ketua umum setidaknya harus didukung 160 DPD 1 atau 2. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Bandung sebagai pengurus yang sah Partai Persatuan Pembangunan ditolak tegas oleh P3 Kubu Muktamar Jakarta. Padahal pemerintah meyakini keputusan yang dikeluarkan itu adalah solusi untuk menyelesaikan konflik internal partai berlambang Ka'bah tersebut. Itu anggaran dasar Bandung. Pengesahan kembali kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung ternyata tak disambut positif oleh kepengurusan P3 hasil Munas Jakarta. Reaksi keras penolakan atas keputusan tersebut langsung dilontarkan oleh sejumlah pengurus P3 Kubu Muktamar Jakarta saat menggelar konferensi pers di kantor P3 Jakarta Pusat pada Rabu malam. Atas SK Menkumham itu, P3 versi Muktamar Jakarta dalam waktu dekat ini berencana akan segera mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sekjen P3 versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusuma, menganggap Menkumham telah menabrak aturan perundang-undangan dan melanggar konstitusi tentang partai politik.
Pasalnya, keputusan yang sah menurut Dimyati adalah keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta. Bahwa pegangan kami adalah putusan Mahkamah Agung. Kalau ada putusan-putusan lain seperti putusan Kemenkumham, silakan saja. Mana yang lebih kuat? Tapi kami tetap, karena tidak mau ribut, kami akan gugat lagi ke meja hijau. Kami sudah bertanding dengan Menkumham di meja hijau, baik di PT UN Jakarta, tingkat banding maupun kasasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Dan harusnya sportif, kalah di meja hijau, harusnya menyerahkan atau mengesahkan, menerima kekalahan, tidak lantas terus mencari alasan. Menteri Hukum dan HAM Yasona juga menyatakan keberatan dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta tanpa mengakui peristiwa atau jalannya Muktamar Jakarta itu sendiri. Menurut Yasona, apa yang diputuskan pemerintah adalah solusi untuk menyelesaikan konflik internal partai yang terjadi hampir 1 tahun ini. Yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ditolak sebagian, termasuk ditolak adalah pengesahan Muktamar Jakarta. Yang disahkan kepengurusannya, muktamarnya tidak dikabulkan, pengesahan muktamarnya tidak dikabulkan. Ini kan agak rancu. Yang berikutnya diminta dibatalkan kepengurusan Surabaya, tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah menyatakan kepengurusannya tidak sah. Keputusan yang diambil pemerintah dalam kasus P3 ini sama dengan yang dilakukan terhadap Partai Golkar pada 28 Januari lalu. Saat itu, Menkumham juga kembali mengaktifkan kepengurusan Munas Riau 2009 yang berakhir pada 2015. Menyusul keputusan tersebut, kepengurusan hasil Munas Riau akan menggelar Munas pada April atau Mei ini. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, kita akan jeda dulu, kami masih akan Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersikeras menolak ajakan warga Kalijodo untuk melakukan dialog sebelum penertiban. Ahok menyebutkan sudah seharusnya warga menyadari telah melanggar aturan karena menduduki ruang terbuka hijau. Menurut Ahok, dialog tidak diperlukan karena warga Kalijodo menempati lahan yang bukan miliknya. Ia merasa dengan menyiapkan 400 unit rusun untuk menampung mereka, Ahok juga membantah pihaknya telah mengeluarkan dana 220 miliar rupiah untuk penertiban kawasan Kalijodo ini. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, Pemprov DKI hanya mengeluarkan uang untuk operasional aparat yang bertugas di lokasi. SP1 kan surat peringatan. Kita harap mereka akan bongkar sendiri. Ya, kalau dia nggak bongkar, berarti kita akan kasih SP2 setelah 7 hari. Kalau SP2 dia juga nggak bongkar, kita akan kasih 3 hari SP3. SP3-nya 1 hari, beda 3 hari. Kalau dia nggak bongkar, udah kita kan keluarkan surat kepada bagian pemerintah untuk bongkar, bukan kasih ke dia lagi. Saya kira nggak, buat apa ditunda? Nggak tutup. Kita udah manusiawi kok, kan kita udah kasih peringatan SP1, 2. Gimana manusiawi sih? Kita gimana mau dialog, ini aja deh, gini ya. Kita kasih contoh ya. Mana handphone kamu? Aku pinjam dong. Ini aku minta handphone lu ya. Aku minta ya. Aku bawa pulang ya. Terus kamu mau ngambil balik ke dialog dong. Dialognya apa? Kamu pengen handphone kamu, saya pengen bawa pulang. Terus kamu gimana solusinya? Ya kasih peringatan, lapor polisi. Kalau itu nggak dialog dong sama saya. Ya sama. Kita ada 400-an unit. Sementara itu pemirsa, meski bersedia direlokasi dengan syarat-syarat tertentu, namun sejumlah warga Kalijodo mengaku keberatan karena merasa memiliki hak atas tanah dengan mengantongi surat-surat dari pemerintah. Kalau misalnya memang ternyata surat peringatan 1 itu memang akan diberikan dan rencananya adalah hari ini. Nah, apakah kalau misalnya Bang Leonard nih sebagai warga, setuju tidak Bang untuk misalnya membongkar kediaman Abang ini? Semua itu ada dasarnya dan prosedural. Ketika proses diskusi udah dilewati, oh itu surat teguran baru surat peringatan dan baru ini. Nah, kalau ada hal yang tidak dilewati, ya kita merasa diperkosa saja hak-hak kita. Sedangkan dalam hal ini kita memiliki bukti-bukti juga. Apapun sanggahan mereka, biarkan, ya ayo kita buktikan.
Setuju tidak sebenarnya Bang ini untuk direlokasi tempatnya, dilakukan penggusuran? Apapun, bila untuk kepentingan negara, kita warga negara yang baik bersedia, tetapi ingat ada hak-hak yang harus dilewatin, ada prosedur yang harus dilewatin, gitu. Jadi dalam hal ini kami juga ada bukti-bukti. Bukti apa itu Bang? Sertifikat ini. Oke, ini adalah sertifikat. Ini urut-urutannya timbul karena kemudian ada akta pengganti. Mungkin bisa dilihatkan Bang. Ini adalah sertifikat. Iya, tahunnya juga jelas kan di sini. Sertifikat tanah sini Bang. Iya. Ini kan tahunnya jelas. Bahkan ketika dirunut lagi, tanah ini bukan ruang terbuka hijau, tanah ini punya PU. Yang kemudian diserahkan ke beberapa warga yang ada di sini. Ini ada namanya, tahunnya pun 59. Jadi bahasanya sekarang gini, katakan Ahok bilang apa, di sini jelas ada uang sewanya juga, Rp17 dari tahun itu, dikumpulkan sampai tahun ini. Kalau dikumpulkan dan dikonversikan uang sekarang itu berapa, belum bangunan yang kita keluarkan untuk ini. Ya, pemirsa, hari ini Pemkot Jakarta Barat dan juga Pemkot Jakarta Utara beserta ratusan aparat BRIMOB melakukan sosialisasi penertiban kawasan Kalijodo dengan melayangkan surat peringatan pertama. Penertiban dimaksudkan untuk menjadikan kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Untuk informasi terkini dari Kalijodo, kita akan bergabung dengan rekan kami Marsyalina Gita. Kita bagaimana proses sosialisasi surat peringatan pertama dari Pemkot yang akan menjadikan Kalijodo sebagai kawasan terbuka hijau? Iya, sosialisasi khususnya dengan langkah persuasif ini terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya melalui pemerintah kota, baik itu dari Wali Kota Jakarta Utara maupun juga Jakarta Barat, karena di wilayah Kalijodo ini terbagi dua sisi antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Memang sebenarnya warga ini cukup terkejut dengan adanya sosialisasi, khususnya terkait dengan surat peringatan pertama yang diberikan kepada warga. Surat peringatan pertama ini menandakan bahwa warga harus mengosongkan ataupun juga harus membongkar sendiri bangunan atau rumah mereka. Dan ini mereka memang cukup terkejut sekali dengan adanya sosialisasi surat peringatan pertama yang diberikan kepada warga. Namun tadi pada saat sosialisasi atau langkah persuasif yang dilakukan oleh pihak dari Wali Kota Jakarta Utara maupun Jakarta Barat ini diterima baik dari pihak RT, RW maupun juga dari tokoh masyarakat wilayah Kalijodo ini. Walaupun memang sebenarnya pada saat diskusi
Pemirsa, kita akan ke informasi lain. Jalan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang semakin terbuka lebar. Setelah Partai Nasdem yang secara tegas telah menyatakan mendukung, beberapa partai lain kini juga mulai menunjukkan sinyal dukungannya. Langkah Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta nampaknya mendapat respon yang baik dari berbagai kekuatan politik. Kurang dari setahun jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang, dukungan dari partai politik untuk Ahok kembali maju menjadi orang nomor 1 di DKI mulai terpetakan. Setelah Partai Nasdem yang mengawali pernyataan dukungan, sejumlah partai lain juga mulai menunjukkan sinyal dukungan. Meski belum resmi menyatakan dukungan, namun Ahok menyebut bahwa komunikasi dengan Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional telah lama terbangun baik. Kalau itu teman-teman semua, saya sama Ketum Hanura, Ketum PAN, semua teman. Pak Wiranto sama saya memang baik. Ya dulu ya, nggak heran sih kalau dukung gitu kan ya. Kalau komunikasi dengan teman Ahok terkait dengan partai? Teman Ahok pernah sekali komunikasi. Mungkin nanti kita mau komunikasi juga, temukan dengan beberapa partai kan bagaimanapun untuk menegakkan demokrasi, menegakkan tatanan negara ini, pilarnya adalah partai politik. Sementara itu PDI Perjuangan walaupun belum menyatakan sikap resmi siapa yang akan diusung, namun sangat terbuka kemungkinan dukungan